Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia mualaf. Berbicara hidayah tentu akan ada setiap waktu dan saat. Tinggal nunggu giliran. Artinya hidayah akan selalu datang buat manusia pilihan Allah dengan berbagai alasan, sebagaimana yang dialami oleh pastor Katolik yang telah memutuskan menjadi mualaf usai mengaku dipengaruhi ajaran Jalaluddin Al-Rumi. Bagaimana kisah selengkapnya? Ikuti video berdurasi singkat ini. Seorang pastor Katolik dari Amerika Serikat telah memantapkan dirinya memeluk Islam setelah mengaku dipengaruhi oleh cendekiawan, penyair, dan sufi mistik Islam abad ke-13 Mevlana Jalaluddin Al-Rumi. Mualaf ini bernama Craig Victor Venter, dan setelah memeluk Islam ia pun mengubah namanya menjadi Ismail. Lahir pada tahun 1955 di negara bagian Carolina Utara Amerika Serikat dan dibesarkan di Los Angeles. Ia bersekolah di sekolah Katolik atas permintaan keluarganya dan menjadi seorang pendeta. Sebelum masuk Islam, Venter mengajar di kelas agama di Universitas Amerika Serikat selama 1 dekade. Namun seiring berjalannya waktu, dia mulai merasakan kehampaan spiritual. Pada tahun 2004, ia berpapasan dengan Esin Celebi Bairu, cucu generasi ke-22 Rumi. Selama program di Amerika Serikat, setelah mengetahui tentang Rumi dan Islam, ia mengunjungi Konya pada tahun 2005 atas undangan Bairu. Kala itu, dia menyaksikan Sepi Arus, yakni semacam upacara malam pernikahan ketika Rumi mencapai Tuhan. Sangat terkesan dengan cerita tarian sufi yang dikenal dengan upacara sema dan suasana spiritual saat upacara. Dia pun memutuskan masuk Islam pada tahun 2006. Ismail Venter mengatakan dia dibesarkan sebagai seorang Kristen sejak kecil. Agama sangat penting bagi keluarga saya. Nenek saya ingin saya menjadi pendeta. Saya pergi ke seminari untuk belajar imamat, katanya. Seraya menambahkan bahwa dia biasanya pergi ke gereja setiap hari Minggu. Dia mengatakan banyak hal yang tidak masuk akal baginya saat itu. Saya percaya pada Tuhan, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Informasi yang saya coba ajarkan kepada murid-murid saya setelah itu tidak masuk akal bagi saya. Jadi saya menghabiskan sebagian besar hidup saya mencari. Dulu saya mengajar di seminari, tetapi saya tidak percaya dengan apa yang saya ajarkan. Lanjutnya, saya berhenti dan meninggalkan gereja. Saya kembali ke California bersama keluarga saya, dan menjadi tertarik pada musik. Ada banyak musik, tetapi hati saya kosong. Tepuk tangan orang-orang luar biasa. Tetapi ada sesuatu yang hilang, ujarnya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa atas saran seorang guru, dia bertemu Bairu, yang berada di San Francisco untuk sebuah program. Saya mengatakan kepadanya, saya merasakan diri saya di dasar lautan. Saya berkata, saya tidak tahu di mana harta karun itu. Dia berkata kepadaku, kamu telah menemukan harta itu karena kamu mencarinya. Kalimat ini sangat mengesankan saya. Kemudian, atas undangan Bairu, saya datang ke Konya, Provinsi Tengah Turki, pada Desember tahun 2005 dan menyaksikan upacara Sepi Arus, terangnya. Venter juga mengatakan dia merasakan sesuatu yang istimewa saat menonton para darwis yang berputar. Mencatat bahwa mereka juga pergi ke Museum Mevlana ketika dia berada di Konya. Di Konya, Venter juga belajar Islam dan tasawuf dari Nadir Karnibuyuk, seorang guru sufi yang ditemuinya di upacara tersebut. Saya berhenti dan melihat dia, Karnibuyuk, dan melihat sekeliling saat dia sedang berdoa. Kemudian dia memanggil saya untuk berdoa. Juga, tidak tahu harus berbuat apa. Saya berjalan menuju Nias Penceresi, jendela keinginan, ujarnya. Dia menambahkan bahwa dia mulai berdoa. Kemudian sesuatu terjadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya tercengang. Saya merasa hati saya terkoyak dan saya menangis. Saya merasa seperti Rumi memanggil saya. Saya menangis berjam-jam, ungkapnya. Pada saat itu, Venter berkata dia merasa tempat itu adalah tempat yang dia butuhkan. Cara Rumi adalah cara Nabi Muhammad. Saya tahu ini adalah kebenaran. Saya menjadi seorang Muslim tahun depan, tambahnya. Dia kemudian mengunjungi Konya setiap tahun, karena dia percaya bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk belajar lebih banyak tentang Rumi. Mengikuti jalan Rumi berbeda dengan tinggal di Amerika, tegasnya. Mengatakan bahwa dia kemudian memutuskan untuk pindah ke Konya, setelah berkata dengan seorang pemuda. Suatu malam, seorang darwis muda, pengikut Rumi, bertanya tentang keluarga saya dan saya berkata, orang tua saya sudah meninggal. Dia menatapku dan berkata, kami adalah keluargamu, terangnya. Itu adalah salah satu hal terpenting yang dikatakan seseorang kepada saya. Itu sebabnya saya terus datang ke Konya, dan kemudian menetap di sana. Bagaimana tanggapan saudara-saudari kami?
Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di Dunia Mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.